Andai kata corona ini sampai terus sampai hari raya, gimana kita mau berhari raya kan itu? Kalau sampai menyebar ke daerah-daerah kita, nyebar wetahakok dan benar-benar terwujud penyebarannya, maka apa kita tetap berhari raya? Fal jawab, kita bahas dulu hukum hari raya. Hukum hari raya ini kan ada dua pendapat. Ada yang bilang fardu kifayah, ada yang bilang fardu ain, tambah lagi ada yang mengatakan itu sunnah. Kita nggak bahas manakah yang paling kuat dalam kasus pendapat ulama tentang hukum sholat idnya, tapi kalau memang terus berkembang dan ya tahakkuk terwujud penyebaran corona tadi, maka ada dua pendapat di antara para ulama masa kini. Ada yang mengatakan sholat id di rumah, sholat id di rumah tanpa khutbah. Saat keluarganya sholat id di rumah mereka masing-masing tanpa khutbah, tanpa khutbah. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Lajnah Daimah. Lajnah Daimah menguatkan sholat id itu di rumah masing-masing tanpa khutbah. Perhatikan, tanpa khutbah. Jadi sholat dewi-dewi ya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak ada sholat id, tidak ada sholat id, la dikerjakan di rumah wala tidak di rumah. Karena apa? Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Syekh Ibnu Utsaimin menguatkan pendapat ini. Alasannya karena sholat id itu adalah ijtima. Ijtima itu berkumpul, syiar yang terwujud dengan bentuk berkumpul. Nah, ini tidak terwujud kalau sholat di rumah masing-masing. Taib, alasan kedua kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya tidak pernah ternukilkan dari Nabi dan dari para sahabat sholat id itu di rumah masing-masing, nggak ada. Dan ini yang dikuatkan juga oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri. Saya dengarkan audio, beliau ditanya dari salah satu orang Maghrib, beliau mengatakan laisa hunaka id, al-id fil musalla, id adalah di musalla, di lapangan. Jadi tidak dikerjakan di masjid di rumah masing-masing, tidak ada. Fa ikhwanana barakallahu fik, itulah dua pendapat dari ulama sekarang ya, atau tarjiknya ulama sekarang, dan ulama sudah terdahulu pembahasan ini. Syafi'iyah, saya baca buku di Majmu' dan juga yang lain, memang mazhab Syafi'iyah mengatakan boleh di rumah, karena Hanbali, Maliki, kemudian kalau bisa qaul jumhur lah, itu sholat di rumah masing-masing dan tanpa ada khutbah. Itu alasannya barakallahu fik. Dan pendapat yang kedua, sebagaimana Jumat itu tidak ada dikerjakan di rumah, maka sholat id juga sama, karena status Jumatan dengan itu hampir mirip. Karena Jumatan itu adalah harus ijtima', dan itu tempatnya di masjid yang ma'hud, yang ada dari zaman dulu sampai sekarang adalah di masjid. Beda dengan sholat jamaah. Sholat jamaah khilafiyah, memang sholat jamaah khilafiyah, ada yang wajib di masjid, ada yang enggak, kan begitu. Walhasil ini dua pendapat. Kalaulah sampai menyebar ke tempat-tempat masing-masing, wa tahaqqaq dan terwujud penyebarannya,
kemudian pemerintah juga melarangnya, maka khalas tidak ada sholat Id, tidak ada sholat Id. Karena apa? Karena memang sholat itu syiar yang berbentuk ijtima. Kayak puasa itu kan bentuk ijtima, bersatu, berkumpul banyak orang baru akan terasa. Itulah syiar Islam. Baik. Andai kata di penghujung Ramadan ini wabah belum juga Allah angkat dari negeri kita ini, dan larangan untuk ibadah sholat Idul Fitri masih berlaku oleh pemerintah kita, bagaimana hukum pelaksanaan sholat Idul Fitri tersebut? Ya, pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berharap Allah menakdirkan yang baik untuk kita semua dan mengangkat musibah ini dalam waktu dekat, bukan dalam waktu yang lama, dan membahagiakan kita semua bisa kembali hadir ke masjid untuk sholat Idul Fitri. Yang kedua, andai kata kondisi masih seperti itu, ya, dan dihimbau untuk tidak melakukan sholat Idul Fitri, apakah boleh sholat Idul Fitri dilakukan di rumah? Ini letak silam pendapat di tengah ulama. Ya, memang mayoritas ulama membolehkan untuk melakukan Idul Fitri di rumah. Dan saya pernah sebutkan sebuah jawaban tentang tidak bolehnya. Itu terkait dengan sebagian madhab. Itu yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Utsaimin dan selainnya. Karena maksud dan ruh dari Idul Fitri tersebut itu terkait dengan kebersamaan, di suatu tempat dan seterusnya. Namun bagi mayoritas ulama yang membolehkannya, karena mereka pandang bahwa sholat itu adalah bentuk dari kesyukuran terhadap nikmat dengan selesainya Ramadan, atau dengan di Idul Adha juga seperti itu, dengan di hari yang penuh dengan keutamaan tersebut, maka itu adalah suatu pendapat yang syah-syah saja. Kalau misalnya dipatwakan oleh pemerintah dan seterusnya, itu kembali kepada mereka dan kaitannya dengan orang yang berada di rumah. Ya, dia boleh mengambil pendapat mayoritas ulama, dan dia boleh untuk mengambil pendapat yang mengatakan tidak melakukan sholat Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala a'lam.